Terima kasih Pak Menhan, di sini saya. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 1 yang terhormat. Pak Menhan, Pak Wamenhan, Panglima, para kepala staf dan seluruh jajaran yang saya banggakan. Pertama, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju untuk menerima hibah ini. Jangankan cuma 2, Pak. 10 kalau ada, terima aja, Pak. Kita sudah mendapat gambaran dari Menhan sebelumnya tentang kondisi alutsista kita di Indonesia ini. Dan kita juga melihat ketika melakukan kunjungan-kunjungan, betapa sebagiannya itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Ketika ada orang atau pihak mau memberikan hibah, ya tentu logika sederhananya kalau kita cinta bahwa negara ini harus berwibawa, negara ini harus kuat. Kita tidak boleh membiarkan istilah Pak Menhan tadi pintu-pintu kosong dimasukin oleh orang. Biasanya kalau ada pintu mau masuk ke rumah yang pintu terbuka, masuk rumah orang, pasti niatnya jahat aja, Pak. Ngapain dia kalau nggak ngambil barang? Ngapain masuk rumah orang? Yang repot tuh ngambil bini orang di situ. Iya kan? Jadi ini menurut saya setuju, penting, Pak. Kami memandang bahwa di bawah satu negara itu adalah pertama dicerminkan oleh kekuatan pertahanan dan keamanannya. Itu, nah pertahanan dan keamanannya 2. Saya selalu mengulang, Pak, setiap rapat dari Menhan sebelumnya. 1 personil, maka personil TNI ini, Pak Panglima, memang kesejahteraannya saya akan ulang-ulang terus ini. Sampai setara dengan aparat-aparat yang lain. Saya tidak ikhlas, Pak. Kalau ada aparat lain berdiri seharian dapat uang 90.000, tapi TNI dapat uang 40.000. Padahal dua-dua ini adalah aparat negara. Gitu, Pak. Yang kedua adalah tadi alutsista. Alutsista canggih, aparatnya loyo, prajuritnya loyo juga nggak mungkin, Pak. Prajuritnya kuat, alutsistanya lemah juga. Yang aja, ini yang saya mau bicara kedua sama Pak Panglima. Belakangan ini saya agak sedih, banyak oknum TNI terlibat dengan pidana pembunuhan, Pak. Jadi ini kan juga harus menjadi perhatian. Tentu di mana saja, di lembaga mana saja, tidak mungkin semua orang ini akan baik, Pak. Selama ada iblis itu pasti ada saja orang yang rusak. Tetapi bagaimana caranya sistem pengawasan dan pembinaan TNI ini agar oknum-oknum ini tidak terus berulang melakukan tindak kejahatan, karena itu akan mencoreng wibawa institusi kita ini. Sementara kita menerima hibah ini kan untuk pertahanan keamanan. Lah prajuritnya membunuh ya orang sendiri, kan jadi pertahanan apa? Kan bahasa sederhananya begitu. Meskipun itu kan oknum ya, Pak ya. Artinya 1-2 terjadi. Tapi satu saja, harga nyawa manusia itu adalah cukup mahal. Tidak boleh dibiarkan oknum-oknum itu terus melakukan tindakan yang di luar. Nah, syaratnya saya setuju dengan teman-teman tadi. Memang agak lucu orang minta bantuan terus pakai syarat gitu. Belagu amat. Kita kan bukan minta tapi dikasih. Oke, kita terima, tapi jangan pakai syarat. Kira-kira kan begitu. Oke, kita terima, tapi pakai syarat. Jangan pakai syarat. Yang kedua, ada transfer teknologi, Pak. Supaya nanti perawatannya itu tidak tergantung sama orang Jepang begitu. Bagaimana juga putri-putri Indonesia bisa melakukan itu. Kalau ada transfer teknologi, karena itu akan mengurangi beban kos dan biaya. Kalau itu bisa diselesaikan oleh anak bangsa, bangsa sendiri. Kalau ke depan, namanya juga alat. Yang ketiga, karena ini belum ada senjatanya, Pak. Menurut saya ini juga harus segera dianggarkan. Karena kalau cuman kapalnya, tapi juga gagah baru nongkrong di IKN, tapi nggak ada senjatanya. Saya nggak bisa. Ada yang siapa yang ya apa manfaat, siapa yang takut melihat tongkrongan aja gagah gitu. Tapi kan nggak ada. Nah itu juga harus segera menurut saya, supaya betul-betul wibawanya berwibawa dan nyata. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Pak Kiai ini komplit.